Khalil, ya, Khalil, nggak mau ngerebut kedudukan Khalil. Nah, Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad adalah Habibullah, ya, Habibullah. Kenapa pemuliaan beliau kepada kakek beliau, ya, kepada kakek beliau. Maka ya, secara realnya kedudukan setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad SAW menunjukkan kedudukan mulianya itu secara general gitu ya, enggak langsung nyebut saya lebih utama dari Ibrahim, enggak ya. Nyebutnya itu secara general ya. Misalnya utitu khamsan lam uta ahadum min qabli. Saya diberikan anugerah yang 5 anugerah yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya ya. Yaitu apa? Yaitu ju'ilat yal ardu masjidan wa tahura, masjidnya, tempat salatnya di mana aja bisa. Yang lain harus ada tempat khusus. Uhillat yal ghanaim, masalah ghanimah, pampasan perang dihalalkan dulu, dibakar. Sayang kan? Kalau ada hampasan perang itu nggak boleh digunakan, dibakar. Kalau Nabi Muhammad SAW umatnya ini pampasan perang digunakan. Nah, ya. Kalau dulu dihancurkan nggak boleh ya. Kemudian Nabi diutus kepada seluruh umat dan seluruh masa, kecuali masa yang sebelumnya ya, masa setelah Nabi itu semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nah, nabi-nabi yang dulu cuman untuk kaumnya saja ya, kaumnya saja. Nah itu ya. Nah ini menunjukkan beliau itu lebih utama daripada nabi-nabi dan rasul yang lain, karena yang lain itu terbatas sama kaumnya saja ya. Umatnya juga yang terbanyak ya, umatnya yang terbanyak sampai dalam riwayat Isra Mi'raj ya, Nabi Musa alaihissalam itu sampai ngeliatin terus Nabi Muhammad, ini yang paling pendek usianya, umatnya lemah ya, tetapi paling banyak ini umat ini ya. Jadi Musa alaihissalam itu orangnya pengennya super gitu ya. Kalau ada yang pintaran dari dia dikejar, ada yang ini dikejar, ditanya sampai mau belajar. Nabi mau belajar, bayangin ya. Semangatnya kelas tinggi beliau ya, mau diapain aja untuk meningkat lagi, mau ngerjain apa aja sampai minta belajar sama orang lain. Padahal paling Nabi, bayangkan Nabi mau belajar lagi. Demi apa? Meraih kedudukan kemuliaan. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dia lihat umatnya lebih banyak, bingung sampai Nabi Musa alaihissalam ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu umum ya, kepada siapa saja. Karena itu Bani Israel itu sampai saat ini keturunan dia, karena dia suku aja ya. Enggak berkembang, cuma berapa juta orang. Nabi Isa alaihissalam juga dasarnya itu buat Bani Israel juga, cuma diubah oleh Paus ya, oleh Paus itu diubah menjadi oleh Konstantin malah ya. Konstantin yaitu penguasa Romawi. Pas dia lihat ini ajaran ini kuat orangnya nih ya, digerus nggak bisa, maka diadopsi. Konstantin itu raja yang di Konstantinopel, kumpulin orang-orang, disuruh diakui sebagai ajaran negara, maka jadi milik Romawi akhirnya ya. Cuman kata Lothrop Stoddard, jadi kalau nanti ada yang dengar rekaman ini ya, kita nggak didelik, ini menghina agama orang misalnya. Ini yang mengatakan Lothrop Stoddard dalam bukunya New World of Islam, bahwa agama itu udah diubah oleh Konstantin. Nah, jadi jangan salahin, jangan deliknya ke sini ya, deliknya ke Lothrop Stoddard dalam bukunya New World of Islam ya. Kata dia sudah diubah oleh Konstantin. Jadi menjadi agama yang kepentingannya Konstantin, menjadi kepentingan negara Roman, Bizantium. Maka diakui, tapi diubah isinya ya. Nah, kalau marah sama dia tuh ya, Konstantin. Jadi akhirnya menjadi banyak ya, menjadi di mana-mana sampai ke Indonesia. Sementara Nabi Muhammad SAW, Islam ini dari awal Allah yang menentukan bahwa ini ajaran ini untuk semua,
Summa Isa alaihissalam, summa Nuh. Jadi setelah Nabi Musa adalah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang paling dekat itu, umat kita itu, ajaran Islam itu paling dekat sebetulnya dengan apa? Ajaran Yahudi. Ya, ajaran Yahudi. Karena dia itu Nabi, umatnya, kitabnya itu ada dijalanin semua gitu ya. Satu paket gitu, satu paket. Sementara Nabi Isa alaihissalam itu belum sampai ada proses pembentukan umat. Kita nggak dengar ya, tahu-tahu falamma ahassa Isa minhumul kufra. Belum apa-apa udah Nabi Isa merasakan udah ada yang kafir nih. Wah, gitu ya. Sudah ada, padahal muridnya baru 12. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Belum ada pembentukan menjadi umat yang kuat. Tapi Nabi Musa alaihissalam sampai umat, sampai diajak apa? Eksodus semua. Dari mana? Dari Mesir mau ke tanah yang dijanjikan katanya, ya. Tetapi itu pun di tengah jalan meninggal ternyata. Ya, ketika yatihuna fil ardi arba'ina sana. Nabi Musa itu dipanggil juga di tengah jalan sebetulnya. Sehingga umatnya Nabi Musa ini juga belum selesai. Sementara Islam itu sampai pada pernyataan dari Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini agama kamu sudah sempurna. Jadi yang sempurna dari awal sampai akhir itu dibentuk oleh nabinya, dikasih contoh oleh nabinya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah itu Nabi Nuh. Setelah Nabi Isa, Nabi Nuh. Apalagi Nabi Nuh perjuangannya 950 tahun, ya. Tetapi istrinya menolak, anaknya menolak, bayangin ya. Setelah itu para rasul-rasul, setelah itu nabi-nabi selain rasul, ya. Setelah itu rasulnya dari kalangan malaikat seperti Jibril, Israfil alaihimussalam. Setelah itu para wali-wali manusia selain nabi. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi ya, wali-wali yang paling agung itu Abu Bakar As-Siddiq. Yani makomnya itu namanya makom Siddiqiyah, ya, makom Siddiqiyah. Kemudian seluruh malaikat. Setelah itu seluruh kaum muslimin. Jadi level kita begitu tingkatannya, ya. Wa hadzal bahtsu qala anhu Tajuddin As-Subki. Penjelasan ini, kajian ini dinyatakan oleh Imam Tajuddin As-Subki, yaitu salah satu imam dalam mazhab Syafi'i, ya. Ini bapak dan anak dua-duanya jadi imam, yaitu Taqiyuddin As-Subki dan Tajuddin As-Subki. Nah, Tajuddin As-Subki ini adalah anaknya. Jadi Taqiyuddin itu bapaknya, ya. Tajuddin itu anaknya Imam Taqiyuddin. Nah, kata Imam Tajuddin As-Subki, ya, laisa tafdilul basyari 'alal malaki mimma yajibu i'tiqaduhu wa yadurrul jahlu bihi. Tapi harus diingat, katanya, kata beliau apa? Masalah meninggikan, mengatakan bahwa manusia atau tadi nabi-nabi, ya, lebih utama dari malaikat itu, atau dari ada sebagian wali-wali, ya, kayak Abu Bakar, Umar tadi, diagungkan, ditinggikan dibandingkan para malaikat itu bukan sesuatu yang wajib diyakini, yang kalau kita tidak tahu maka imannya salah. Nah, enggak begitu katanya. Kelasnya, ya, kelas imannya itu enggak sampai segitu. Walau laqiyal muslimu Allah sazijan minal mas'alah bil kulliyati lam yakun alaihi ismun. Kalau seandainya seorang muslim bertemu nanti kepada Allah dan dia tidak tahu masalah ini, tidak tahu, yang paling utama siapa? Nabi apa malaikat? Saya nggak tahu. Ya, enggak. Nah, itu tidak jadi masalah, ya, tidak jadi dosa. Nah, tidak jadi dosa. Wassalamah fi sukut an hadhil masalah. Jadi yang selamatnya adalah diam aja dari masalah ini.
Jadi di antara masalah akidah saja ya, levelnya berbeda-beda. Levelnya beda-beda. Nah, nanti ya di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita menghindari sekali mengkafirkan. Beda dikit kafir, ini sesat dan sebagainya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang paling luas, yang menyatakan selama kiblatnya sama, kita tidak kafirkan. La nukaffir ahadan min ahlil kiblah. Kita tidak kafirkan siapapun dari yang kiblatnya sama, ya sesama muslim, gitu ya. Jadi yang kalau ada dalam akidah ada beda-beda, ya perbedaan namanya, perbedaan mazhab gitu, ya perbedaan mazhab atau perbedaan kayak sekarang tingkatan ilmu, tingkatan yang mana yang diyakini benar atau harus diyakini mana yang enggak, gitu ya. Yang kemarin kita dengar ada yang qat'i, ada yang zonni, ya. Yang didapatkan berdasarkan dalil qat'i, nah itu kalau ditolak maka itu bisa orang kafir ya. Nah, kalau yang zonni, nah itu cuman beda ya, atau salah atau keliru dan sebagainya. Nah ini yang paling luas dari kalangan umat Islam. Kalau dahulu ada Mu'tazilah. Kalau Al-Quran kita bilang Al-Quran bukan makhluk karena itu perintah Allah, maka itu dikafirkan oleh mereka. Dikata apa? Ini syirik katanya, menduakan, gitu tentunya. Menduakan ada yang bukan makhluk selain Allah. Ya. Jadi arahnya ke situ, menuduh orang gara-gara mengatakan Al-Quran bukan makhluk, diarahkannya ke syirik. Jadi maka dikafirkan akhirnya sampai dihukum mati dan sebagainya. Syiah mendukung Ali, dasarnya Sayyidina Ali. Asalnya buat